Warga desa Sidamukti, Cilacap, Jawa Tengah gempar dengan terjangan angin puting beliung di kawasan mereka. Dalam rekaman video warga, terlihat angin puting beliung memporak-porandakan apapun yang dilewatinya. Bahkan atap bangunan sekolah madrasah hancur terbawa kuatnya hembusan angin. Peristiwa ini membuat warga panik dan ketakutan. Itu kan saya lagi di warung. Di sebelah timur tuh ada angin dari utara tuh ke selatan. Nah, saya lihat ke atas tuh ada mendung, mendungnya dari utara ke selatan terus langsung ke barat. Dari barat ada angin juga, langsung muter tempuk di sini tuh. Saya lihat ada puing-puing ada terbangan ke atas. Tak taunya tuh di belakang saya itu apa tuh garasi ini tangga saya tuh bunyi. Akibat peristiwa ini, sejumlah infrastruktur mulai dari sekolah dan tempat ibadah mengalami kerusakan parah. Ada sekitar 40 di data kami, ya. Ini dari infrastruktur rumah tinggal, kemudian ada fasilitas umum seperti ada madrasah sanawiyah, dan ada sekolah menengah atas, Provinsi Jawa Tengah. Dan satu fasilitas umum posko. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, terima kasih Anda masih di One on One bersama dengan saya Camar Henda dan masih bersama dengan Bu Rita. Bu Rita, ini mungkin bisa dijelaskan kita sedang ada di ruangan apa nih Bu? Ini adalah ruangan meteorologi early MEWS ya, Meteorology Early Warning System. Jadi ruangan yang mengelola sistem peringatan dini cuaca. Oke. Ya. Sistem peringatan dini cuaca. Ini ruang operasional, room yang menyebarluaskan informasi peringatan dini dan perakiraan cuaca. Dan ini selalu update real time ya Bu ya? Real time, ya. Iya. Baik. Ini dari peta sebaran hujan Jabodetabek, mungkin kita akan bergeser apa yang akan Ibu sampaikan kembali Bu? Ini ya, potensi pertumbuhan awan hujan apa nih Bu? Ya, jadi kami selalu bekerja mendahului harinya. Jadi ini untuk tanggal 1 hingga 2 Februari. Jadi kurang lebih 3 hari sebelumnya. Saat ini kan 3 hari sebelumnya. Itu kami sudah harus menyebarkan informasi apa yang akan cuaca apa yang akan terjadi, prediksi ke depan 3 hari lagi. Nah, peta ini menunjukkan sebaran pertumbuhan awan hujan. Jadi awannya tuh saat ini tuh kami identifikasi sedang tumbuh. Kami prediksi 3 hari lagi tuh tumbuhnya seperti apa. Ternyata dari hasil prediksi pertumbuhan awan hujan yang warnanya hijau tua ini menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan yang tinggi. Jadi 3 hari lagi diprediksi akan aktif itu pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi potensi tumbuhnya tinggi. Dan sehingga potensi hujan juga semakin jadi tinggi. Potensinya kan menjadi lebih tinggi. Jadi harus diwaspadai bahwa kemungkinan akan terjadi hujan mulai intensitas sedang bisa sampai lebat. Itu doanya jangan sampai ekstrim. Tapi sekarang ini pokoknya potensi tinggi. Jadi kemungkinan hujannya bisa sedang hingga lebat. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan yang tadi Ibu sampaikan, ini jauh lebih baik atau seperti apa? Begini, kalau yang tadi disampaikan kan sampai ekstrim ya. Ini belum tentu seperti yang terjadi kemarin. Belum tentu. Tapi masih ada potensi ke sana. Masih ada kemungkinan. Jadi kita harus melanjutkan monitoringnya tidak hanya sekarang. Jadi nanti sore dicek lagi, malam dicek lagi. Ini kan real time. Ini bisa berubah, berkembang. Nah, makanya peringatan dini yang kami keluarkan itu diulang-ulang. Karena pengulangan berikutnya itu untuk update kondisi setelah sekian jam berikutnya. Kan awan itu kan mungkin semakin aktif atau malah semakin melemah. Makanya peringatan dini selalu diulang dalam rangka mengupdate perkembangan kondisi. Artinya update-nya secara berkala gitu. Berkala, ya. Baik, dan selanjutnya adalah di Jawa Tengah nih Bu. Ini menjadi daerah yang terdampak juga dengan cuaca ekstrim dan salah satu yang paling signifikan juga. Seperti apa Bu untuk di Jawa Tengah? Oke, baik. Sebelum Jawa Tengah, mohon berkenan saya simpulkan ini. Artinya apa? Untuk tanggal 1 hingga 2 Februari, wilayah Jawa Barat ini perlu diwaspadai terjadinya hujan
dengan intensitas sedang hingga lebat. Dengan kewaspadaan itu diharapkan masyarakat sudah lebih siap, ya, karena kemungkinan terjadi hujan di sana, kemungkinan terjadinya longsor, banjir bandang mungkin terjadi, sehingga mohon hindari tempat-tempat tadi saat hujan mulai turun, menjauh dari lereng, kemudian menjauh dari sungai, ya, menjauh dari tempat-tempat yang biasanya banjir atau longsor. Termasuk dengan masyarakat yang bermukim di tempat-tempat yang rawan bencana juga ya Bu ya? Iya, artinya untuk sementara saat BMKG mengeluarkan informasi akan terjadi hujan lebat, sementara karena hujan itu ada jamnya. BMKG selalu memberitahu potensi hujan lebat mulai jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu durasi itu jangan berada di sana. Nanti kalau sudah reda, tidak ada hujan lagi, boleh kembali ke tempat awal. Baik, ini kita bergeser ke Jawa Tengah. Ibu. Baik. Nah, Jawa Tengah potensinya kurang lebih sama. Masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang sampai lebat dan kemungkinan bisa berkembang menjadi sangat lebat ataupun ekstrim. Karena fenomena yang terjadi di Jakarta itu pun bisa terjadi di tempat lain. Di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Oke, tapi perbedaan Jakarta dan juga Jawa Tengah yang menyebabkan Jawa Tengah juga sama memiliki potensi yang cukup tinggi itu apa Bu? Apakah mungkin dari kelembapannya atau seperti apa? Jadi sama-sama seluruh wilayah Indonesia ini sedang mengalami puncak musim hujan. Itu persamaannya banyak, ya. Sama-sama sedang pada fase menghadapi puncak musim hujan, sama-sama mengalami dampak La Nina lemah. Ada peningkatan curah hujan sampai 20%. 20% ya? Iya, peningkatan curah hujan. Dan sama-sama menghadapi Madden-Julian Oscillation. Karena trennya Madden-Julian Oscillation itu kan bergerak. Kalau sudah menghujani Jawa Barat, dia akan bergerak. Berikutnya Jawa Tengah yang kena. Bergerak lagi berikutnya Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Jadi bergerak terus dari Indonesia Barat, Tengah sampai Timur akan kena semua. Cuma urut, antri. Jadi artinya kalau hanya menunggu waktu saja. Menunggu gitu, waktu, ya? menunggu giliran. Nah, giliran berikutnya kan ke Jawa Tengah. Setelah selesai di Jawa Barat, ke Jawa Tengah, nanti giliran ke Jawa Timur. Sampai ke Papua. Jadi kena semua. Jadi antrian itu. Nah, jadi itu kesamaan dan perbedaannya adalah waktunya kapan. Oke, jadi seperti hanya itu. berbeda di waktu saja ya Bu ya? Iya, Oke. iya. Dan BMKG juga menyebutkan bahwasanya Kabupaten Boyolali, Pekalongan dan juga Batang disebut sebagai wilayah yang paling rawan. Apakah ada mitigasi khusus yang dilakukan untuk daerah-daerah rawan tertentu Bu? Atau sama saja dengan yang lainnya? Nah, jadi mitigasinya yang pertama kami koordinasi dengan gubernur sampai ke kepala desa. Jadi kami koordinasi itu nggak hanya dengan yang pejabat tinggi, enggak. Artinya perangkat daerah sampai kepala desa itu yang cariknya ya juga perangkat di desa. Ya, RT RW. Terutama perangkat di desa ya. Nah, dusun ya. Nah, kemudian koordinasinya adalah menyampaikan ilmu titen tadi. Kalau peringatan dini nggak nyampe, lihat awan perkembangannya, lihat juga kemiringan-kemiringan tegakan ya. Nah, jadi untuk tadi Boyolali kami ke sana. Benar-benar kami ke sana. Boyolali, Batang, Pekalongan ya. Iya, iya. Kami ke sana. Terus yang harus diwaspadai, kemungkinan kejadian di Pekalongan itu masih akan terjadi. Sehingga waktu itu koordinasi dengan gubernur, dengan TNI, dengan polisi, akhirnya Pak Gubernur mengeluarkan arahan. Kalau sudah disampaikan oleh dari informasi BMKG akan turun hujan, katakan jam 13, itu tolong yang tinggal di lereng-lereng mengungsi lebih dahulu. Jangan menunggu hujan. Jangan berteduh di sana, menunggu hujan sambil berteduh di sana. Jangan. Gubernur sendiri yang mengatakan itu. Tolong aparat setempat bantu masyarakat untuk mengungsi. Mulai sekarang siapkan tempatnya. Itu diucapkan 2-3 hari yang lalu. Oke, jadi tidak menunggu sesuatu yang tidak ingin terjadi begitu, tapi sudah ada langkah preventif ya Bu? Iya, dan harus konkret, teknis, bukan kebijakan, bukan. Tapi udah mengungsi dulu, cari tempat yang aman. Kemudian
siapkan tas siaga bencana. Sampai Pak Gubernur sendiri yang bilang gitu. Isinya ada apa itu? Selama mengungsi sudah siap tas siaga bencana, ya. Terus memonitor bawa HP perkembangan informasi cuaca info BMKG. Ini yang juga menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengenai banjirop di pesisir utara dan juga selatan di Jawa Tengah. Apakah potensi itu juga sangat besar? Iya, kami kemarin juga membahas itu. Banjirop itu ya? Banjirop itu sangat, dan tanggul-tanggul itu bisa rusak karena tanggulnya udah tua, jebol ya. Diprediksi akhir bulan 29-30 kayaknya banjiropnya. Mungkin hari ini berarti. Hari sampai 30-31 itu banjirnya sampai 1 meter. Yang bahaya di Jawa Tengah itu mulai 28 mulai kemarin sampai 30 hujannya tuh bisa lebat, sangat lebat hingga ekstrim. Dari daratan hujan lebat sampai ekstrim, berarti kan air limpasan kan tinggi itu ya. Misalnya banjir, kekirim ke arah laut. Di laut dihadang oleh banjir rob. Jadi akan tergenang di pantai, bisa luas itu. Kalau jebol tanggulnya kan udah ini. Itu udah dibahas, disiapkan beberapa, bahkan mulai bulan kami dengan Jawa Tengah itu mulai November atau awal Desember. Jadi dengan beberapa provinsi yang dicurigai akan terdampak itu beberapa bulan lalu kami sudah koordinasi mulai dengan gubernur sampai ke Kalaksa, BPBD sampai kepala desa. Itu. Oke, baik. Bu, berkaitan dengan tadi seperti yang disampaikan di awal mengenai teknologi modifikasi cuaca, itu seperti apa peruntukannya dan juga timeline waktunya dilakukannya? Apakah dari barat dulu ke timur atau seperti apa, Bu? Secara spesifiknya bisa jelaskan lagi. Kalau timeline itu mengikuti hasil perakiraan cuaca BMKG. Jadi tidak harus dari barat ke timur. Tergantung saat ini tiba-tiba di Kalimantan Selatan ya, di Banjarmasin. Itu kita lakukan, di Lampung juga kita lakukan, di Jawa Tengah jadi juga tidak harus selalu dari barat ke timur ya? Enggak, acak tergantung awannya. Situasional begitu situasional ya? Tergantung pertumbuhan awan tadi, seperti itu. Jadi konsepnya adalah menyemai awan. Awan yang sebetulnya masih belum siap untuk turun, jadi dia dihitung, ini kalau turun hujan awannya seperti ini kira-kira 2 jam, 3 jam lagi. Nah, kalau 3 jam lagi itu dia turun di tempat yang akan terdampak bahaya. Makanya 3 jam sebelumnya posisi awan itu masih di atas laut. Nah, itu yang di atas laut belum saatnya turun, dipaksa harus turun di laut. Kalau di laut kan tidak ada lahan yang rusak, tidak ada masyarakat yang padat penduduk. Terdampak. Jadi konsepnya adalah menyemai awan yang belum siap turun, diberi NaCl agar segera turun untuk menyelamatkan mereka yang ada di sana. Ini itu seperti konsepnya. yang dilakukan oleh TNI AU ya Bu ya? Memang dengan TNI. Dan kita lihat juga ini juga cukup signifikan ya dampaknya. Bisa 30%, kadang lebih ya, tapi kurang lebih 30% mengurangi 30% hal itu. ya? Lumayan lah. Lumayan ya Bu ya? Baik. Bu Dita, setelah ini kita akan bahas tentang potensi megatrust yang juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Namun setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di One on One.